Bapak Ibu, di sebelah kanan kita inilah Jabal Sur ya. Ini Jabal Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah saya sudah tiba di Jabal Sur di kota Mekah ya. Dan sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz Asep Nur Hidayah permaknaan daripada Jabal Sur itu sendiri, apa yang terjadi dan maknanya buat kita sikapi dalam kehidupan ini ya. Ikuti terus sahabat beriman. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini kita berada di sekitar Jabal Sur ya. Jabal Sur itu yang ada di depan kita itu tuh. Ini Jabal Sur ya. Kemudian di sana ada Gua Sur. Guanya itu bukan kayak Indonesia yang bolong begitu, tetapi hanya tumpukan batu saja. Ya, jadi Gua Sur itu bukan kayak di Indonesia yang tempatnya ada bolongan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya akan sampaikan tentang terjadinya kisah Jabal Sur dan juga hikmahnya apa Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing lisan saya. Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dipersekusi sama kaum kafir Quraisy, kemudian Rasulullah pun akhirnya diperintahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan ya. Ada 2 kali Rasulullah melakukan hijrah ya Bapak Ibu, salah satunya adalah ke kota Taif. Nah, kemudian karena perlakuan kaum kafir Quraisy sangat semakin lama semakin berat, hingga akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah kemana? Ke kota Madinah Bapak Ibu. Satu malam Rasulullah dengan Abu Bakar beserta Ali ada di rumah Rasulullah, dan saat itu Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian itu menyuruh Ali, memerintahkan Ali untuk tidur di dalam kamarnya di mana tempat Rasulullah tidur Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy saat itu melakukan sayembara. Barang siapa yang mampu membunuh Rasulullah, maka dia akan dijadikan pemimpin tertinggi di kalangan kaum kafir Quraisy, akan diberikan harta yang paling banyak, kemudian akan dinikahkan dengan wanita tercantik yang ada di Hijaz atau ada di Mekah ini Bapak Ibu sekalian. Maka dengan iming-iming seperti itu, hingga akhirnya para pemuda Quraisy semuanya bangkit ya Bapak Ibu, dan kemudian mereka mempersiapkan diri untuk mencoba mencari peruntungan dengan mengikuti sayembara tersebut Bapak Ibu. Nah, pada saat itu kemudian diriwayatkan Bapak Ibu, rumah Rasulullah itu sudah dikepung oleh para pemuda Quraisy. Sudah dikepung Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh Nabi saat menyaksikan kaum kafir Quraisy, para pemuda Quraisy berada di sekitar rumahnya? Rasulullah mengambil pasir Bapak Ibu, kemudian membacakan satu ayat dari Al-Quran, surat Yasin. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Kemudian debu itu Bapak Ibu ditebarkan di hadapan para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Rasul, dan seketika itu mereka para pemuda yang sedang memegang pedangnya semuanya tertidur dengan pulas Bapak Ibu. Ya, maka hati-hati para ibu, para istri, kalau suaminya membacakan ayat tersebut, bisa jadi Bapak Ibu sedang disirep ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW keluar bersama Abu Bakar di dalam rumahnya. Harusnya kalau mau ke kota Madinah itu harusnya ke arah utara. Kenapa? Itu jaraknya lebih dekat. Tetapi strategi perang Nabi itu luar biasa Bapak Ibu. Justru dia bertolak belakang, harusnya ke utara, dia memilih ke selatan Bapak Ibu. Ya. Kalau lewat selatan, berarti jaraknya berkali lipat, sangat jauh Bapak Ibu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berjalan, Bapak Ibu sekalian, kemudian naiklah ke Jabal Sur ini, ke Gunung Sur ini. Ya, karena lelah, karena capek, masuklah ke dalam Gua Sur. Kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya Bapak Ibu sekalian di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Karena lelah, kemudian dia tertidur dengan lelapnya. Kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah itu Bapak Ibu luar biasa. Khawatir Rasulullah digigit oleh binatang melata, maka burdahnya atau sorbannya itu disobek-sobek, kemudian dipergunakan untuk menutup lubang-lubang yang ada di dalam Gua Sur tersebut Bapak Ibu. Semuanya tertutup, tapi ada satu lubang yang tidak tertutup, yang justru di lubang itu sesungguhnya ada hamba Allah yang ingin sekali berjumpa dengan Nabi, bahkan sudah menunggu ribuan tahun. Ya, dia menyerupai binatang melata Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat itu karena sudah habis burdahnya Abu Bakar mempergunakan salah satu anggota tubuhnya untuk menutupi lubang tersebut.
Padahal disitulah ada hamba Allah yang ingin menatap wajah Nabi, hingga akhirnya dipatuklah Bapak Ibu, ya, bagian daripada tubuh Abu Bakar dipatuknya, dan dia merasakan sakit yang luar biasa Abu Bakar, Bapak Ibu. Tapi Abu Bakar tidak mau membangunkan Nabi, saking cinta dan sayangnya. Tapi saking sakitnya, apa yang terjadi? Abu Bakar pun berlinang air mata dan air matanya jatuh di pipi Nabi. Itulah yang kemudian membuat Nabi Muhammad terjaga dari tidurnya, Bapak Ibu. Dia bertanya, wahai sahabatku, gerangan apakah yang terjadi kepadamu? Awalnya Abu Bakar tidak menjawab, Bapak Ibu, akan apa yang dialaminya. Tapi Rasulullah terus bertanya hingga akhirnya Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, ya, menyampaikan bahwa dirinya dipatuk oleh binatang melata tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Bapak Ibu, saat itu? Rasulullah meludahi luka itu, dan seketika itu Bapak Ibu sekalian, luka yang diderita Abu Bakar dengan izin Allah disembuhkan, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena Rasulullah tentu seorang nabi, lisannya, mulutnya penuh dengan zikir dan puji-pujian kepada Allah. Jadi kalau bapak atau ibu anaknya terluka, jangan coba-coba meludahinya, ya. Bukannya sehat malah tetanus, Bapak Ibu sekalian. Beda, ya, lisan Nabi dengan lisan kita lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian luka Abu Bakar sembuh, Bapak Ibu, dengan izin Allah. Nah, selama 3 hari 3 malam Rasulullah berada di sini, maka makanan minuman dikirimkan oleh putri Abu Bakar namanya Asma. Saking bawanya beratnya atau banyak yang membawa makanan minuman untuk Rasulullah dan ayahnya, maka Asma pun kemudian merobek lagi burdahnya, sehingga Asma terkenal sebagai wanita yang memiliki 2 sorban, Bapak Ibu sekalian. Susu, makanan, semuanya dibawa ke atas, diberikan kepada Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar Siddiq. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum kafir Quraisy tersadarkan bahwa Nabi sudah keluar dari rumahnya. Kemudian mereka berpencar, Bapak Ibu, bangun dari tidurnya berpencar, ya. Sebagian, ya, kaum kafir Quraisy, para pemuda yang gagah-gagah itu kemudian juga ada yang naik ke sini, dan mereka memperkirakan bahwa di dalam gua Sur itu ada Rasulullah. Tetapi Bapak Ibu, Allah mendatangkan bala tentara berupa burung, merpati, dan laba-laba. Jadi di lubang gua Sur itu ada sarang laba-laba, Bapak Ibu. Kemudian di sampingnya ada binatang merpati yang sedang mengerami, Bapak Ibu. Sebagian mereka mengatakan ini ada orang di dalam, tapi sebagian mengatakan tidak mungkin ada orang di dalam. Kenapa? Ini sarang laba-laba tidak rusak, dan di sini ada burung yang sedang mengerami, burung merpati. Maka Bapak Ibu, burung merpati di sini tidak boleh dibunuh, dilindungi. Kenapa? Dia adalah tentara Allah, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga laba-laba tidak boleh dibunuh karena sama-sama tentara Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, berdebatlah mereka, Bapak Ibu sekalian. Sebagian ada yang mengatakan ada orang, sebagian ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena sarang laba-laba dan burung ini tidak rusak, artinya tidak mungkin ada orang datang ke sini. Akhirnya mereka percaya dengan itu dan mereka perlahan turun. Tetapi pada saat beberapa langkah meninggalkan mulut gua Sur, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ada binatang yang bunyi cek 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 cek, apa namanya? Ya, Bapak Ibu. Sebagian mereka mengatakan ada orang di dalam. Mereka akhirnya kembali lagi, Bapak Ibu. Tapi diyakinkan lagi dengan fakta yang ada bahwa ada laba-laba dan burung tadi, hingga akhirnya mereka mempercayai tidak ada. Keluarlah Bapak Ibu sekalian, kaum kafir Quraisy turun, dan setelah dinyatakan aman, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua Sur tersebut, berjalan melalui arah selatan, Bapak Ibu sekalian, bersama Abu Bakar. Nah, salah seorang pemuda Quraisy yang gagah namanya Suraqah, ya, Suraqah mengetahui ternyata ada Rasulullah sedang berjalan dengan Abu Bakar, maka dengan kudanya dia berlari, Bapak Ibu sekalian, ya, Suraqah dengan kudanya, kemudian menghunuskan pedangnya. Setelah dekat dengan Nabi, hampir saja menebas leher Rasul, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kedua kaki kuda yang paling depan yang ditumpangi Suraqah itu terperosok ke dalam pasir, maka terjatuhlah dia, Bapak Ibu sekalian, ya. Terjatuhlah Suraqah. Kemudian terus Rasulullah berjalan lagi, dikejar lagi oleh Suraqah, dan kejadian seperti yang pertama, terperosok lagi kaki kudanya, terjatuh lagi hingga 3 kali, Bapak Ibu. Maka dari situlah kemudian Suraqah mengatakan, saya tidak sanggup untuk membunuh Nabi. Suraqah pulang ke kota Mekah, menyampaikan bahwa, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mampu membunuh Rasulullah. Dia sampaikan kepada para tokoh kaum kafir Quraisy. Dia angkat tangan, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Rasulullah kurang lebih 14 hari 14 malam berjalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah, Bapak Ibu sekalian. Kalau malam dingin, kalau siang begitu panas, itu yang diriwayatkan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Rasulullah diriwayatkan untuk menahan panas yang ada di sini, ya, di pasir, Nabi Muhammad mempergunakan pelepah kurma sebagai alas kakinya.
Bapak Ibu coba, Bapak Ibu sendalnya mahal, Bapak Ibu sendalnya bagus. Rasulullah yang membawa Islam untuk kita berangkat dari kota Mekah ke Madinah hanya beralaskan kaki dari telapak kurma. Apa artinya Bapak Ibu? Perjuangan Nabi Muhammad untuk membawa Islam agar sampai ke kita ini bukan perjuangan kaleng-kaleng. Ini perjuangan yang perlu mengorbankan berbagai macam hal Bapak Ibu, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Maka Bapak Ibu sekalian bersyukurlah kepada Allah, karena kita sudah berada di zaman yang begitu mudah untuk melakukan apapun. Beda di zaman Rasulullah ketika Islam datang dibawa oleh Nabi. Rasulullah perlu persekusi, perlu disakiti, bahkan dikatakan gila tidak waras oleh kaum kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari perjalanan kita ke Jabal Sur, pertama bahwa Islam dibawa oleh Rasulullah itu perlu perjuangan yang berat. Betul? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, andaikan Rasulullah itu tidak peduli kepada yang lain, sudahlah, dia sudah dijamin masuk surga, tinggal duduk saja santai. Ngapain capek-capek? Tapi Nabi Muhammad adalah seorang yang care, yang peduli kepada umatnya. Berarti Bapak Ibu sekalian, nih kita pun harus care. Yang pertama harus berjuang, yang kedua harus care, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini kita harus bersyukur karena keluarga kita semuanya sudah kena dengan Islam. Kita tinggal melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepulang ke Indonesia kita mampu mencontoh Rasulullah dalam berjuang menegakkan Islam, minimal untuk diri sendiri dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua nanti bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad, dengan Abu Bakar juga. Kita ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada mereka atas perjuangannya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian ya sedikit tentang riwayat Jabal Sur ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus berpikir bagaimana kalau misalnya Rasulullah tidak mau berjuang. Mungkin kita masih menyembah batu, masih menyembah pohon. Untungnya Nabi Muhammad mau berjuang sehingga kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan foto dulu. Bapak Ibu, Jabal Surnya ada di belakang, berarti harus membelakangi Jabal Sur. Kita ambil fotonya dari sana ya. Sebelah sini Bapak Ibu ya. Ayo. Hadap sini, hadap. Ya. Benar. Sebelah sini. Sebelah sini lagi, maju lagi. Oke. Os. Sini. Orang Indonesia. Oke, siap-siap. Yang bagus tuh, yang bagus. Samawi. Oke. Sabar. Oke.